perkasa yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Di antara segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Syukur, syukur bagi Dia, Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di antara segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena kasih Tuhan yang besar atas setiap kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami memohon biar Engkau hadir di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Engkau memberikan kami rema yang baru, pengertian yang baru, dan biar setiap kami Tuhan Yesus boleh menangkap itu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan meminta pengampunan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 32. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yohanes pasal 11 sampai pasal 12. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam Mazmur 32 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Pertama, setiap orang akan merasa bahagia karena dosanya diampuni oleh Tuhan, dalam ayat 1 sampai yang kedua.
terdapat hal yang tidak sanggup dilakukan manusia, yakni membersihkan dirinya dari dosanya. Setelah jatuh ke dalam dosa, sistem kehidupan manusia telah dililit oleh dosa. Manusia berdosa tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan hidupnya dari tekanan dosa. Manusia telah diperbudak oleh dosa. Manusia telah dikuasai oleh dosa. Manusia tidak sanggup berbuat apa-apa karena dosa. Karena itu, manusia membutuhkan sosok yang tidak berdosa untuk menolongnya dari perbudakan dosa yang telah dialaminya. Karena upah dosa adalah maut atau mati. Harus terdapat seseorang yang tidak berdosa yang harus mengorbankan dirinya untuk membebaskan manusia berdosa dari hukuman akibat dosanya. Untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini karena kasih Allah. Yesus Kristus datang ke dunia ini karena keadilan Allah. Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Keduanya ia lakukan untuk memenuhi tuntunan proses penyelamatan manusia berdosa. Karena keduanya ia lakukan, proses penyelamatan manusia berdosa telah terlaksana secara sempurna. Dengan demikian, penguasa kegelapan tidak memiliki celah lagi untuk mengajukan mosi tidak percaya. Iblis tidak memiliki kesempatan untuk memprotes proses penyelamatan yang telah dilakukan. Semua unsur telah terpenuhi dalam melaksanakan karya penyelamatan bagi manusia berdosa. Penderitaan yang ditimpakan kepada Yesus Kristus telah terlaksana secara nyata. Kematian Yesus Kristus demi penebusan terjadi secara serius. Untuk membuktikan kematiannya, salah seorang tokoh agama bernama Yusuf dari Arimatea mengajukan permohonan kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus dari tiang penyalipan. Ia membersihkan mayat Yesus, meminyakainya, mengkafaninya, dan menguburkannya. Yesus sungguh-sungguh telah wafat. Pada hari ketiga ia bangkit dari kematiannya. Segala sesuatu yang terjadi kepada Yesus sejak penangkapannya sampai pada penguburannya, semuanya demi pengampunan terhadap manusia berdosa. Ia menderita untuk membahagiakan setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian Yesus Kristus untuk mengampuni orang berdosa. Hal inilah yang menyebabkan Daud berkata, "Berbahagialah setiap orang yang telah memperoleh pengampunan atas segala dosanya." Terdapat kebahagiaan yang tidak dapat terucapkan dengan kata-kata karena dosa telah diampuni. Manusia dapat berbuat dosa, tetapi menyucikan dirinya dari dosanya adalah hal yang tidak sanggup untuk dilakukan. Pengampunan dosa yang dilakukan Yesus Kristus adalah karya yang sangat besar. Hal ini salah satu yang menyebabkan tokoh-tokoh agama Yahudi ingin mempersekusi Yesus selama bersama-sama dengan mereka. Tokoh-tokoh agama Yahudi berkata, "Siapa orang ini dapat mengampuni dosa manusia?" Karena mereka tidak memahami tujuan Yesus Kristus ke dunia ini untuk mengampuni orang berdosa. Karena pengampunan adalah awal terbukanya jalan untuk masuk pada proses penyelamatan. Hal inilah yang menyebabkan karya penyelamatan bagi manusia berdosa adalah anugerah Allah yang sangat besar dalam Yohanes 3 ayat 16. Lalu yang kedua, orang-orang tidak mohon pengampunan Tuhan akan merasa lesu sepanjang hari dalam ayat 3-4. Sebaliknya, orang-orang yang berdiam diri dalam dosa pada akhirnya akan merasa lelah atau lesu dan atau tidak berdaya dalam menjalani kehidupan. Hati nuraninya akan menuduhnya terus-menerus. Jika semakin keras ia menghardik suara hati nuraninya supaya diam, akan semakin keras nuraninya berteriak untuk mengatakan bahwa perbuatannya salah. Setiap orang yang melakukan dosa terus-menerus, lama-kelamaan hati nuraninya akan tumpul terhadap kebenaran atau kejujuran dan atau firman Tuhan. Setelah bertobat, ia memiliki pergumulan untuk mengasah fungsi hatinya berdasarkan kasih Tuhan, firman Tuhan, dan disiplin rohani yang tidak ringan.
Tidak sedikit orang-orang yang telah bertobat jatuh bangun dalam menjalani kehidupan berdasarkan Alkitab. Lalu yang ketiga, mengakui segala kesalahan kepada Tuhan dalam ayat yang kelima. Pengakuan dosa hendaknya dilakukan kepada Tuhan saja. Setelah Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, kematian itu untuk menghubungkan manusia berdosa dengan Tuhan. Dialah yang satu-satunya imam besar yang dapat menghubungkan manusia berdosa kepada Tuhan secara sempurna. Yesus Kristus tergantung antara manusia dengan Tuhan. Ia tergantung antara bumi dan surga. Kematiannya untuk menjembatani terjadinya pengampunan dosa yang tidak dapat dilakukan manusia berdosa. Manusia berdosa tidak dapat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan selama manusia berdosa masih tetap dalam keberdosaannya. Saat Allah memanggil Abraham dari rumahnya, dari keluarganya, dari kaumnya, dan atau penyembahan berhala, pada saat itu untuk pergi ke tempat yang akan ditujukan kepadanya. Abraham meyakini panggilan itu. Abraham percaya pada panggilan itu, tidak hanya sekedar percaya, tetapi melaksanakan tindakan iman. Abraham keluar dari berhalanya dan mau mengikuti Allah. Keyakinannya akan Allah yang memanggil itulah yang membenarkannya. Imannya yang membenarkannya, bukan amalnya atau perbuatannya. Perbuatan manusia berdosa sama seperti kain lapuk di hadapan Allah. Orang berdosa tidak mungkin melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Tuhan memperdengarkan firman-Nya yang memanggilnya. Abraham percaya pada panggilan Allah itu. Percaya akan firman inilah yang menyebabkan berkenan kepada Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman ini merema bagi setiap kami ya Tuhan. Kami meminta pengampunan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami, setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.